Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pelajaran Akidah Akhlak, pelajaran 9 tentang akhlak tercela 1. Perilaku tercela adalah perilaku buruk yang dilarang untuk dilakukan. Nah, hari ini kita akan belajar 4 perilaku tercela. Yang pertama pesimis, bergantung kepada orang lain, serakah atau tamak, dan putus asa. Apa itu pesimis? Nah, pesimis adalah paham yang menganggap bahwa segala sesuatu yang ada pada dasarnya adalah buruk. Nah, pesimis itu berpandangan tidak mempunyai harapan baik, khawatir kalah, rugi, celaka, atau sebagainya. Jadi orang yang pesimis itu dia kehilangan harapan yang baik, dia tidak mempunyai sebuah harapan yang baik. Contohnya, ketika anak soleh disuruh bunda untuk mengikuti lomba, anak soleh tidak mau karena anak soleh merasa tidak bisa dan selalu merasa takut kalah. Itu adalah contoh dari sikap pesimis. Anak soleh udah ketakutan duluan. Akibatnya, anak soleh akan merasa kehilangan kepercayaan diri. Tuh. Berikutnya adalah bergantung kepada orang lain. Bergantung kepada orang lain ini, anak soleh selalu mengandalkan orang lain, artinya selalu meminta orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang harusnya anak soleh lakukan sendiri. Itu contohnya, misalnya anak soleh punya PR, punya tugas, anak soleh selalu mengandalkan guru les, atau anak soleh selalu mengandalkan mama. Biar mama aja deh yang ngerjain. Kan kalau mama yang ngerjain nanti pasti bener semua. Nah, itu sikap bergantung kepada orang lain ya. Hidup ini memang saling membutuhkan, tetapi bukan menjadi kebiasaan untuk selalu mengandalkan orang lain. Ada dampaknya loh nak kalau kita selalu mengandalkan orang lain. Apa dampaknya? Yang pertama, pengetahuan anak soleh tidak bertambah. Misalnya tadi yang mengerjakan tugas kan orang lain, jadi anak soleh tidak mendapatkan pemahaman tentang tugas itu, jadi pengetahuan anak soleh tidak bertambah. Yang kedua, anak soleh akan merasakan rasa kecewa atau rasa menyesal ketika jawaban yang dijawab oleh orang tadi salah. Nah, anak soleh akan merasakan kekecewaan. Berikutnya, serakah atau tamak. Nah, tamak itu adalah bahasa Arabnya dari serakah, ya. Apa itu serakah, Bunda? Oke, mari kita bahas. Serakah artinya tidak merasa puas dengan apa yang sudah dicapai atau selalu mengambil hak orang lain. Padahal udah punya haknya sendiri, tapi selalu tidak puas sehingga dia ingin mengambil hak orang lain itu. Nah, serakah itu adalah salah satu dari penyakit hati. Mereka selalu menginginkan lebih banyak, sehingga dia akan menghalalkan segala cara. Apakah cara yang dia lakukan itu haram atau yang dia lakukan itu salah, dia tidak peduli. Yang terpenting bagi dia, dia akan mendapatkan hak itu, padahal itu bukan hak dia. Itu ya pengertian dari serakah. Dampaknya kita jadi kehilangan rasa bersyukur. Itu dampaknya ya. Yang terakhir, putus asa. Apa putus asa itu, Bunda? Dia habis harapan atau tidak ada lagi harapan baik. Lalu apa bedanya, Bunda, dengan pesimis? Nah, pesimis sama putus asa itu sama. Dia sama-sama hilang harapan baiknya. Tetapi bedanya, jika putus asa itu dia udah melakukannya. Tapi kalau pesimis, dia hilang harapan itu sebelum dia melakukannya. Ya, dia belum melakukannya tapi dia udah tidak ada harapan baik itu. Kalau putus asa, dia udah melakukannya tapi gagal. Nah, ketika gagal dia kehilangan harapan baiknya. Contohnya, kalau putus asa disuruh ikut lomba, dia udah mengikuti lomba itu tapi ternyata tidak menang. Nah, maka dia akan kehilangan harapan untuk berikutnya. Udahlah, aku emang gak bisa kayaknya, udahlah minggu depan aku gak mau ikut lagi lah lomba ini gitu. Tapi kalau pesimis, dia belum ikut lomba itu, cuma dia tidak mampu.
Gak bisa deh kayaknya aku gak bisa deh. Nah, itu bedanya putus asa sama pesimis ya. Hilang harapan tetapi bedanya udah melakukan tapi pesimis belum melakukan. Nah, apa akibat dari putus asa? Akibatnya kita menjadi merasa tidak percaya diri dan kita merasa ujung-ujungnya kita tidak bersyukur. Kita mengeluh kepada Allah, ya Allah kenapa sih aku kalah? Ujung-ujungnya kita merasa tidak bersyukur. Itu perbedaan putus asa dan pesimis ya. Nah, dampak negatifnya merugikan diri sendiri, susah untuk mencapai kemajuan karena udah tidak berani lagi. Nah, kita akan kena sifat-sifat kafir. Sifat-sifat kafir itu ya tadi yang kata Bunda, mengeluh, marah sama Allah itu. Lalu cara menghindarinya gimana? Merenungi bahwa kegagalan kita ini belum seberapa. Terus kita akan selalu yakin bahwa Allah itu akan memberikan solusinya. Allah akan memberikan caranya agar kita bisa mencapai sesuatu yang kita butuhkan atau sesuatu yang kita jalani itu. Itu ya. Itulah tadi materi kita tentang perilaku tercela. Ada pesimis, bergantung kepada orang lain, ada serakah atau tamak, dan putus asa. Cukup sekian penjelasan yang Bunda jelaskan. Semoga anak soleh bisa memahaminya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.